Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan mahasiswa, di penjelasan kali ini di pertemuan yang keempat mata kuliah pemrograman 1, Bapak akan menjelaskan tentang struktur kontrol. Baik, langsung saja ya. Kita buka kode programnya ya. Di sini struktur kontrol itu kita akan membahas dua, di mana ada struktur kontrol perulangan dan struktur kontrol pengujian ya. Oke, langsung kita bahas contoh dari kode programnya. Yang pertama, karena kita ingin memasukkan data dari keyboard, maka kita memanggil kelas scannernya seperti yang kita bahas di pertemuan ketiga tentang input keyboard ya. Ini salah satu contoh kelas scanner ya. Kalau misalkan lupa bisa dilihat di tutorial sebelumnya. Baik, kita akan membuat kelas yang bernama control. Kemudian seperti biasa kita manggil fungsi mainnya. Kemudian di sini ada penjelasan kontrol perulangan ada 3, yaitu for, do while, dan while do. Oke, yang pertama kita membuat objek scannernya yang akan berfungsi untuk menghandle input data dari keyboard ya. Oke, setelah itu kita melakukan perulangan. Formatnya adalah perulangan for. Jadi bentuk umumnya untuk perulangan for, yang pertama kita harus membuat inisialisasi nilai awal ya, nilai awal untuk perulangan. Misalkan di sini nilai awal kita adalah 1 yang ditampung oleh variabel i. Nah, kemudian perulangan tersebut akan dilakukan sebanyak i kurang dari sama dengan 5. Artinya ketika i-nya nilainya 1, maka perulangan tersebut akan dilakukan sebanyak 5 kali. Kenapa? Karena kurang dari sama dengan 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ketika i-nya sudah naik menjadi 6, maka perulangannya tidak dilakukan karena di sini ini batasnya. Kemudian yang terakhir ini sangat penting, yaitu perubahan nilai i. Ya, i-nya harus dirubah. Kenapa? Ketika i tersebut tidak dirubah, maka perulangan ini tidak akan pernah berhenti. Yang namanya adalah proses looping ya, bad loop ya. Jadi looping yang ya, proses perulangan yang tidak pernah berhenti gitu ya. Kemudian di dalam perulangan tersebut kita akan mencetak suatu informasi, yaitu masukkan input teks perulangan for ke i yang ya, kemudian kita input perulangannya. Seperti itu, berulang sampai 5 kali ya. Jadi bagan dari atau kerangka dari perulangan for adalah seperti ini ya. Baik, kita lanjut ke perulangan do while. Untuk perulangan do while sama ya, harus ada inisialisasi nilai untuk melakukan perulangan. Dimana perulangan do while ini Bapak kasih inisialisasi nilainya 1 yang ditampung di variabel c. Kemudian masukkan kata kunci do, lakukanlah. Jadi lakukanlah perulangan. Apa yang dilakukan perulangannya? Yaitu mencetak informasi, masukkan input bilangan bulat perulangan do while ke c di sini. C-nya adalah misalkan di awal 1. Kemudian masukkan bilangan bulatnya, dan jangan lupa nilai j-nya harus dirubah supaya tidak terjadi bad loop tadi ya, atau looping yang terus menerus. Kita naikkan 1. Kemudian kita uji supaya loop tersebut selesai. Kalau kita naikkan tanpa kita uji itu juga sama, dia akan melakukan proses ulang terus. Kita uji di mana nilai j-nya kurang dari sama dengan 5. Artinya perulangan yang dilakukan do while ini akan dilakukan sebanyak 5 kali ya,
mulai dari 1 sampai 5. Kemudian yang terakhir adalah perulangan while do, di mana nilai inisialisasi akan ditampung oleh variabel k yang bernilai 1 asal mulanya. Kemudian kita uji apakah k kurang dari sama dengan 5. Jika tidak, maka akan ditampilkan informasinya seperti ini. Masukkan bilangan pecahan perulangan while do ke k. Kemudian kita input bilangan tersebut, dan jangan lupa kita naikkan variabel penampung perulangan tadi, ya, seperti itu, supaya proses loopingnya bisa selesai. Inilah kerangka untuk perulangan while do-nya. Jadi kalau while do tidak perlu ada kata kunci do. Namun jika kita menggunakan perulangan do while, kata kunci do wajib diberikan. Oke, kita lanjut untuk sistem kontrol yang selanjutnya, yaitu sistem kontrol pengujian. Untuk sistem kontrol pengujian itu ada 2 macam. Yang pertama adalah pengujian if else. Kemudian yang kedua adalah pengujian switch. Baik, kita akan bahas satu persatu. Untuk pengujian if else, di sini Bapak akan memberikan contoh berupa bilangan genap dan ganjil. Yang pertama, kita akan buat variabel yang bernama bil, yang kita inisialisasi nilainya adalah 0. Kemudian kita cetak informasi, masukkan bilangan bulat, di mana kita akan masukkan bilangan tersebut melalui keyboard yang akan ditampung oleh variabel bil. Ya. Kemudian bilangan tersebut kita uji, apakah sisa hasilnya ketika dibagi 2 itu sama dengan 0. Kalau iya, maka bilangan tersebut adalah bilangan genap. Jika tidak, maka bilangan tersebut adalah bilangan ganjil. Karena pernyataannya ini hanya satu baris, maka tidak perlu membutuhkan kurung kurawal seperti ini, ya. Kurung kurawal seperti ini nggak perlu, karena hanya satu pernyataan. Jika lebih dari satu pernyataan, wajib hukumnya untuk memberikan kurung kurawal seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan bentuk pengujian yang kedua, yaitu pengujian switch. Ya, pengujian switch di sini menggunakan contoh pemilihan hari, di mana kita akan membuat variabel yang namanya hari, yang diberi nilai awal 0, tipenya adalah integer. Kemudian kita masukkan informasi, masukkan angka 1 sampai 7. Kemudian kita simpan angka tersebut yang kita input dari keyboard di dalam variabel hari. Setelah itu kita uji dengan menggunakan switch. Ya, switch hari di sini adalah inputan tadi kita. Ya, untuk kerangkanya switch, kemudian ada case pertama, kemudian case kedua, ketiga, dan seterusnya. Case di sini menyesuaikan dari bilangan yang kita uji tadi. Kalau misalkan bilangan atau angka ataupun nama, nggak masalah. Yang penting disesuaikan dengan apa yang mau kita uji tadi. Karena di sini sudah jelas ya, pengujiannya adalah angka 1 sampai 7, maka case-nya ada 1 sampai 7. Ya, seperti itu. Jika case pertama, maka di sini akan tampil informasi hari yang Anda pilih adalah hari Senin dan seterusnya. Kemudian di step case ada break. Tujuannya adalah untuk memberhentikan ketika kondisi tersebut terpenuhi. Jadi ketika case-nya 1, maka yang akan muncul adalah hari yang Anda pilih ini. Terus apa yang terjadi ketika yang dimasukkan di luar angka 1 sampai 7? Maka yang akan muncul adalah defaultnya ini, ya. Jadi akan tampil informasi angka yang Anda masukkan salah. Oke, supaya lebih jelas lagi, kita langsung saja menjalankan program ini ya. Seperti biasa, kita buka command prompt-nya Windows R, kemudian ketikkan cmd enter, masuk ke
lokal D kalau Bapak ya. Kalau nanti rekan-rekan mahasiswa nanti menyesuaikan di mana lokasi file yang disimpannya. Kemudian masuk ke directory di mana program kita tadi kita simpan kalau Bapak di praktikum Java. Kemudian kita compile dengan perintah adalah Java. Kemudian nama programnya adalah control.java ya, jangan kelas. Kemudian kita enter. Nah, setelah tanpa error, kemudian kita run kelasnya dengan perintah Java, gitu ya. Nah, di sini kita diminta masukkan input teks perulangan for ke 1, misalkan saya sedang belajar ya sistem kontrol. Oke. Kemudian masukkan input bilangan bulat yang 1, 2, 3, 4, 5. Ini contoh ya. Kemudian masukkan bilangan pecahan perulangan. Oke, kita masukkan 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5 gitu ya. Kemudian masukkan bilangan bulat lagi. Di sini misalkan 3 ya. Jadi bilangan bulatnya 3 adalah bilangan ganjil. Kemudian masukkan angka 1 sampai 7, misalkan 6. Jadi dari yang Anda pilih adalah hari Sabtu. Nah, kita cek ya. Kalau misalkan kita masukkan angka di luar 7 misalkan. Oke, ini kita kita ngasal aja ya, karena ini untuk mengecek tadi masukan. Kemudian gini, kita juga masukkan asal saja ya, ini juga demikian, masukkan asal. Kemudian masukkan bilangan bulat misalkan 78 pasti genap ya. Nah, di sini masukkan angka di luar 1 sampai 7 misalkan 9. Apa yang terjadi? Maka perintah default tadi akan tereksekusi. Jadi angka yang Anda masukkan adalah salah. Baik, demikianlah penjelasan di pertemuan keempat ini tentang sistem kontrol dalam mata kuliah pemrograman 1 dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Baik, terima kasih. Tetap semangat dalam proses belajar. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.